Sekarang kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Bu Andi Nurpati tentang pertanyaan kritis dari Pak Hanta Yuda. Silakan. Ya, makasih Pak Hanta atas tanggapannya terhadap kami semua. Kebetulan di antara 5 ini saya yang belum anggota DPR, Pak. Tapi saya adalah pengurus DPP Partai Demokrat, Wakil Sekjen, yang juga memantau kinerja anggota DPR. Jadi yang ingin saya lakukan apabila saya terpilih menjadi anggota DPR, tentu saja saya tetap berpedoman kepada 3 hal yang Bapak sampaikan, bahwa tupoksi daripada anggota DPR tadi adalah pertama regulasi. Dengan persoalan kemasyarakatan yang muncul, tentu regulasi menjadi bagian yang sangat urgen, yaitu undang-undang kebijakan anggota DPR dalam pengambilan keputusan dalam hal kebijakan program kerjanya dan juga budgetingnya. Yang mereka harus atau anggota DPR harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk membuat satu keputusan dan kebijakan yang pro rakyat. Artinya, apa yang dilakukan selama ini terhadap pemerintahan SBY selama 2 periode, kita bisa melihat banyak hal yang bisa dilakukan dengan program pro rakyatnya. Ya. Nah, salah satunya misalnya tadi pendidikan gratis. Nah, ternyata faktanya masih ada yang bayar ya. Ya, artinya evaluasi saya adalah DPR juga harus lebih ketat lagi melakukan pengawasan terhadap aplikasi atau penerapan daripada regulasi yang mereka buat. Jadi tidak sekedar gelontorkan dalam bentuk undang-undang tapi pengawasannya lemah. Nah, ini perlu dilakukan. Yang kedua adalah masalah data. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu kelemahan saat ini yang perlu diperbaiki ke depan adalah sinkronisasi data. Kita tahu misalnya data tentang penduduk saja ada 2 lembaga yang menangani, bahkan 3 kalau dengan KPU kalau pemilu. Nah, kalau kita bicara lembaga, mana nih jumlah anggota masyarakat dan di mana, berapa jumlahnya, apa posisinya di mana yang miskin. Antara lembaga ini masih ada yang belum sinkron datanya. Karena itu menurut saya DPR harus membuat regulasi juga yang mana sesungguhnya lembaga mana yang punya kewenangan membuat data itu. Nah, yang perlu kita ingat Pak, memang ada kelemahan. Pemerintahnya Partai Demokrat di tingkat nasional, tetapi daerah itu banyak kepala daerahnya Partai Golkar, PDIP, PKS dan seterusnya. Nah, ini yang harus dilakukan juga sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga apa yang tidak bisa di-cover oleh APBN, maka pemerintah daerah wajib meng-cover yang tidak bisa langsung saja. Karena nyerangnya ke situ nih. Tadi pertanyaan dari Mas Hanta soal bagaimana Gubernur Jawa Tengah sebagai dari PDI Perjuangan. Semenjak Pak Ganjar Pranowo terpilih sebagai gubernur yang baru-baru saja, sudah mengeluarkan program anggaran per desa per tahunnya untuk desa miskin 100 juta rupiah di seluruh Jawa Tengah. Untuk desa sedang 60 juta rupiah per tahun. Untuk desa kaya 40 juta per tahun per desa. Itu adalah program Gubernur Jawa Tengah yang paling baru, yang baru terpilih. Kemudian tentang persoalan Jawa Tengah ya khusus ya, soal kemiskinannya Pak Supriyanto ya. Kita sudah melihat bahwa memang Kabupaten Purworejo kalau pakai simulasi APBN 2013 dengan Undang-Undang Desa itu 988 juta per tahun. Paling tinggi Kabupaten Kudus 1.580 juta per tahun. Seandainya ini Undang-Undang Desa jalan. Kemudian tadi pertanyaan dari Hanta Yuda juga soal apa yang Anda akan lakukan di DPR untuk memberantas kemiskinan. Saya nggak akan mengatakan apa yang harus saya lakukan, tapi alhamdulillah saya bersama teman-teman Pansus Undang-Undang Desa sudah menggolkan beberapa pasal. Di mana di dalam Undang-Undang Desa itu 3% dari total APBN yaitu 59,2 triliun APBN untuk 72.940 desa, ditambah sekitar 40 triliun lebih dari APBD untuk desa. Dan kita juga sudah atur di dalam pasal 88 Undang-Undang Desa bahwa desa wajib mendirikan badan usaha milik desa. Hasil usaha badan usaha milik desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan 2, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBD. Jadi saya tidak akan berbicara apa yang akan saya lakukan, tapi saya mau bercerita apa yang sudah di lembar negara ini. Dan itu adalah kebijakan pemerintah. Bukan ini undang-undang, ini pemerintah dan DPR. Ini undang-undang, beda undang-undang dan kebijakan. Undang-undang itu, undang-undang itu siapa yang mengesahkan? Ini undang-undang itu siapa yang mengesahkan? Tidak bisa hanya PDIP saja. Semua partai politik yang ada di DPR. Pak Heri. Meskipun saya telah katakan, jadi tidak bisa diklaim bahwa itu hanya perjuangannya PDIP. Semua partai di DPR menyepakati undang-undang desa. Bapak Ibu, dari perdebatan ini apa yang disampaikan oleh Pak Prianto tadi, saya melihat dari keempat kandidat yang ada di depan itu tidak memahami apa sih yang sebenarnya dialami oleh Pak Prianto. Kenapa Anda bilang gitu? Kenapa? Ada 3 hal. Kalau kita peka, cenderung Ibu Nurpati,
kemudian Mas Yoga, Mas Pumpida, Pak Jazuli, dan Bung Budiman reaktif gitu. Seolah-olah seperti ingin menjadi penyelamat Pak Prianto. Bukan yang benar begitu, harusnya begitu. Persoalannya itu ada tiga. Persoalan tiga yang substansi. Yang pertama adalah ketika dia mengatakan tidak tahu informasi tentang program-program yang Bapak-Bapak sampaikan, berarti kan ada problem di informasi. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi sebagai calon anggota legislatif, kemudian Bapak-Bapak berempat sebagai anggota transmigrasi, dia bukan tidak tahu, dia justru tahu itu tentang yang ingin saya katakan begini, Mas Pumpida. Jadi bukan advokasi langsung yang kemudian Mas Pumpida seolah-olah ingin membawa Pak Prianto. Jadi kapasitasnya adalah sebagai caleg. Lalu kemudian yang kedua adalah karena ketidaktahuannya, maka program-program itu tidak sampai ke Pak Prianto dan masih banyak Prianto-Prianto yang lain. Oke, lalu yang ketiga dulu baru selesai. Yang ketiga adalah buruh tani. Masih ada buruh tani yang lain selain Pak Prianto. Masalahnya adalah hegemoni modal, kapital. Apa solusinya? Oke. Jadi sebagai calon anggota legislatif, mestinya itu yang lebih ditekankan, bukan pada persoalan bagaimana menyelamatkannya. Bicara tadi mengenai mengenalkan kemiskinan di awal. Perdebatan Mas Budiman dan Ibu Endi Nurpati berdebat kencang itu membuat Pak Supriyanto berubah keadaannya. Kalau debatnya kencang-kencang, besok kita undang Pak Supriyanto sama saja. Ada capres datang belusukan, kondisinya Bapak itu seperti itu. Besok dia jadi presiden 1 periode. Masih seperti itu juga salah satu penduduk di kota Bogor. Gak ada gunanya. Karena itu yang terpenting adalah ada nggak jaminan perdebatan ini kemudian merubah nasib rakyat yang Anda perjuangkan. Singkat. Oke, Oke. saya dulu. Harus ada Singkat saja, singkat. Supaya jangan bicara. Singkat. Kalau tadi pertanyaannya untuk menjawab soal buruh tani, alhamdulillah saya pernah menjanjikan pada tahun 2009 agar menyelesaikan kasus tanah. Sebentar. Itu yang saya maksudkan, konkret. Jadi Konkret, tidak ya. perlu menyampaikan informasi-informasi yang Ya, sebenarnya. Biarkan saya menjawab. Ya. Biarkan saya menjawab. Saya 3 janji dalam kampanye 2009 membuat rumah aspirasi Budiman, menyelesaikan kasus tanah minimal di dapil saya dan menggolkan undang-undang desa 2009. Alhamdulillah 5.000 keluarga petani di Cilacap yang tak bertanah mendapatkan tanah Itu yang kembali. klaim. Tahun 2010. Ya, konkret. Janji saya yang ketiga undang-undang Oke. desa 2009 sudah. Artinya apa? Dalam undang-undang itu kita bicara BUMDes, bicara sistem informasi desa. Pasal 86 Undang-Undang Desa menyatakan bahwa setiap program pembangunan dari pusat daerah harus dimuat di dalam website Oke. desa dan website Pemda. Silakan. Menjawab informasi itu. Ya. Saya bukan akan melakukan, sudah melakukan bersama teman-teman juga di fraksi-fraksi lain menyelesaikan undang-undang fakir miskin. Saya katakan dari awal, penyelesaian fakir miskin ini terlalu banyak lembaganya. Kita ingin fokus. Nah, ke undang-undang itu sebenarnya memberikan amanah dan mandat, leading sektornya adalah Menteri Sosial. Cuman persoalannya begini, Pak Hanta dan Bapak kita yang Heri. satu lagi, Pak Heri. Jadi orang yang yang harus diselesaikan persoalannya terlalu banyak. Tapi anggaran yang diberikan itu tidak sesuai. Itu sebabnya kami di DPR mengatakan berikan porsi anggaran untuk fakir miskin itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang orang miskinnya 30 juta atau 28 juta. Anggarannya tidak sesuai. Itu masalah. Nah, Begini Pak Ustadz Jazuli, persoalan anggaran sangat penting. Tapi ketika anggaran itu tidak sampai ke masyarakat, ini yang menjadi persoalan, Pak. ya, jadi, Kalau kita hanya bicara anggaran-anggaran, sementara mereka tidak menikmati anggaran, itu yang menjadi masalah. Ini yang saya katakan, sekarang begini Pak Heri. Jadi orang miskin ada contoh 50.000. Contoh saja ini umpamanya. Tapi uang cukupnya hanya untuk 20.000. Tentu ada yang tidak tersentuh. Gitu loh. Nah, ya harus diangkat. Yang saya katakan 5% harusnya. 5% anggaran kemiskinan itu. Itu yang harus dilakukan untuk orang miskin. Adalah satu-satunya yang menggagas yang namanya Timwas Aspirasi. Dikarenakan berbagai macam aspirasi dari masyarakat ke DPR tidak bisa pernah diakomodasi oleh berbagai macam alat kelengkapan DPR. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pimpinan DPR untuk membentuk Timwas yang namanya Timwas Aspirasi DPR. Namun kesepakatannya kami ditolak. Tapi saya tidak putus asa. Intinya bagaimana? Intinya tadi sebetulnya informasi-informasi yang menjadi masalah-masalah itu sebenarnya secara real bisa dilihat datanya di DPR. Bisa berdasarkan SMS, surat-surat, email dan lain-lain. Bisa diakses datanya oleh seorang anggota dewan. Saya nggak tahu anggota dewan yang lain tahu. Saya tahu caranya. Nah, caranya sekarang tanpa Timwas, saya bekerja sendiri. Saya pilih beberapa aspirasi yang kira-kira
berhubungan dengan komisi saya dan saya mampu menyelesaikan, saya ambil satu persatu. Oke. Dan kita coba selesaikan langsung secara real, tidak setengah-setengah lagi, tidak berdasarkan informasi dan lain-lain, karena hubungannya langsung. Oke, sebentar. Kita break dulu. Tapi saya mau menunjukkan angka SMS yang sudah masuk. Sekali lagi ini tidak bermakna apa-apa, tapi ini menunjukkan apa komentar publik terhadap apa yang disampaikan oleh kelima kandidat di sini. Kita lihat angka. Ibu Ani Nurpati 5,86, Bombida 2,79, Dipa Yoga 6,06, Kurang pulsa nih, kurang pulsa. dan Zule 5795, kemudian Man 2734. Ini bisa berubah, dan ini tidak memiliki makna apapun, karena belum tentu ini adalah konstituen di dapil masing-masing, tapi adalah komentar publik terhadap jawaban mereka. Kami akan kembali saat lagi, dua kandidat.